pembangunan dan perkembangan Lemdiklat Polri dapat kita analogikan seperti jalur hidup peradaban manusia, di mana manusia dalam peradaban hidupnya saat ini akan melalui 4 fase. Fase pertama yakni fase prasejarah, di mana pada saat itu tidak ada aturan, semuanya serba sesuai dengan keinginan masing-masing. Fase sejarah sudah mulai disusun, direncanakan, dan diformulasikan tatanan dan rancangan untuk memulai dan menjalani kehidupan. Fase ketiga yaitu fase modernisasi, di mana mulai berkembang dan muncul ide-ide kreatif, penemuan-penemuan untuk memudahkan hidup manusia. Fase yang keempat atau fase pada saat ini adalah fase milenial, di mana fase ini mulai tahapan manusia merawat, melaksanakan, bahkan mengembangkan nilai-nilai atau ketentuan-ketentuan selama menjalani kehidupan. Ya, itulah fase. Sama halnya dengan Lemdiklat, di mana Lemdiklat tidak luput dari keempat fase tersebut. Di mana fase prasejarah, Lemdiklat tidak ada yang melihat, bahkan menjadi suatu institusi yang tidak ada tempat di hadapan orang berdinas. Semua serba cepat. Ibarat kata, jabatan yang ada di sana hanya jabatan sekedarnya. Tetapi, sejak Pak Lemdiklat Polri mulai memasuki fase sejarah. Pada fase sejarah ini, Lemdiklat mulai melakukan berbagai perubahan. Manajemen perubahan dari berbagai aspek, baik sarana, prasarana, sumber daya manusia, anggaran, dan sistem metode yang disiapkan. Saat ini mulai pembentukan dan menanamkan nilai-nilai jati diri hakikatnya sebagai sosok Lemdiklat Polri yang profesional, unggul, dan berintegritas, di mana Lemdiklat mulai merancang, merencanakan, memformulasikan, dan menstimulasikan nilai-nilai yang seharusnya ada di tatanan jajaran Lemdiklat Polri. Beliau mulai merubah, berusaha mengencourage, sehingga akhirnya secara sadar ataupun tidak sadar bagi personel attitudes dan organisasi behavior mulai terbentuk seperti yang kita lihat saat ini. Setelah fase itu lewat, barulah Lemdiklat memasuki fase modernisasi. Mulailah muncul ide-ide brilian, ide-ide membangun, ide-ide untuk perbaikan, yang ditandai dengan dibentuknya aplikasi SIPL, sebuah aplikasi untuk melihat dan mengevaluasi proses perkembangan, proses belajar mengajar. Mulailah menjalankan proses penerapan e-office, di mana semua pekerjaan kantor dilakukan secara online. Berbagai program-program unggulan untuk menjadi sentral dari seluruh kesatuan jajaran Lemdiklat Polri. Saat ini, setelah fase modernisasi, tentu saja kita membutuhkan fase selanjutnya, yaitu fase milenial. Fase inilah dituntut untuk merawat, menjaga, bahkan mengembangkan semua tatanan yang ada ditandai dengan pengawasan akuntabilitas pada publik. Dari semua tahapan di Lemdiklat itu, hanya satu tujuannya, yaitu ingin membuktikan kepada bangsa dan negara serta masyarakat Indonesia bahwa eksistensi Lemdiklat Polri sebagai salah satu satker di organisasi Polri secara umumnya. Keberadaannya dan eksistensi Lemdiklat Polri saat ini sudah mendapat tempat dan pengakuan dari masyarakat, sehingga bisa mewujudkan apa yang namanya milenial integritas, apa nilai-nilai hakikat yang sebenarnya sebagai sosok figur organisasi Polri, seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Siap membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.